Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Walaupun kita masih belajar secara daring, tapi ibu yakin insya Allah semuanya masih tetap semangat untuk menuntut ilmu. Baik, sebelumnya ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama ibu Khairul Munawarah. Ibu mengajar mata pelajaran IPS kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas ruang dan interaksi antar ruang. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian ruang. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat menjelaskan penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ruang? Rumah, danau, hutan adalah ruang. Rumah adalah tempat tinggal kita manusia. Danau adalah tempat tinggal ikan dan binatang air lainnya. Hutan adalah tempat tinggal hewan-hewan. Dan bumi adalah tempat tinggal kita semua makhluk hidup. Dan semua itu adalah ruang. Dari contoh-contoh di atas, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal. Selanjutnya, interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya, baik dalam pergerakan orang, barang, maupun informasi. Apa penyebab terjadinya interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang bisa terjadi karena adanya perbedaan karakteristik dalam setiap daerah, baik itu tanah, batu-batuan, dan tumbuhan. Adanya perbedaan karakteristik tersebut menimbulkan saling ketergantungan satu sama lain. Contohnya seperti di wilayah pedesaan dan perkotaan, di mana di wilayah pedesaan kaya akan sumber daya alam seperti padi, sayuran, sapi, susu, dan lain sebagainya. Sedangkan di wilayah perkotaan adalah pusat industri yang menciptakan barang-barang elektronik seperti handphone, tablet, motor, dan lain sebagainya. Jadi, apa saja kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang? Ada 3 bentuk kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama adalah saling melengkapi. Yang kedua adalah kesempatan antara. Dan yang ketiga, kemudahan transfer. Yang pertama adalah saling melengkapi. Contohnya di wilayah A dan wilayah B. Wilayah A adalah daerah dataran tinggi, sementara wilayah B adalah daerah pesisir. Di wilayah A adalah penghasil padi, sementara wilayah B adalah penghasil ikan. Untuk memenuhi kebutuhan ikan di wilayah A, maka wilayah A akan membeli ikan ke wilayah B. Begitupun sebaliknya, untuk memenuhi padi di wilayah B, maka wilayah B akan membeli padi ke wilayah A. Yang kedua, kesempatan antara. Wilayah A adalah penghasil padi, sedangkan wilayah B dan wilayah C adalah daerah pesisir, penghasil ikan-ikan segar. Karena wilayah A dan C berdekatan, maka wilayah A membeli ikan ke wilayah C, begitupun sebaliknya. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Contohnya, wilayah A adalah dataran tinggi penghasil padi, dan wilayah B serta C adalah daerah pesisir penghasil ikan. Namun, karena wilayah A dan C memiliki prasarana yang baik, contohnya
seperti jalan yang bagus, maka wilayah A dan C melakukan transaksi perdagangan. Wilayah A membeli ikan ke wilayah C, begitupun sebaliknya wilayah C membeli padi ke wilayah A. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.